Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali saya kembali menjumpai sahabat-sahabat dimanapun Anda berada dengan sebuah renungan memilih dan menetapkan arah hidup secara tepat. Hak pilih adalah hak asasi manusia. Karena itu harus dimanfaatkan seoptimal dan seakurat mungkin. Perlu dipahami secara jelas bahwa pilihan itu menentukan fokus serta seluruh proses kerja dari hidup kita. Itulah sebabnya kita harus memilih arah hidup sekarang dan di sini, bukan nanti, tetapi hati-hati jangan sampai salah pilih. Tentu saja benar bahwa memilih bukanlah hal yang mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Ya, karena hal itu selalu melekat dengan hal-hal prinsip, dan di samping itu terlalu banyak alternatif pilihan yang kelihatannya semuanya menarik dan menjanjikan. Tetapi sayangnya, saudara sekalian, tidak semua yang menarik itu tepat, benar, dan bermanfaat bagi hidup kita. Apalagi ketika hal itu diteropong dengan menggunakan lensa kebenaran firman Allah. Sebab dalam Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, fakta menyatakan bahwa seringkali ketika kita hendak memilih pilihan hidup, posisi kita sedang berada di sebuah titik simpang. Artinya, ada sebuah dilema atau situasi sulit yang mengharuskan kita menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama kelihatannya tidak menyenangkan atau sebaliknya sama-sama menguntungkan. Singkatnya, suatu situasi serba sulit dan bisa saja membingungkan. Tetapi walaupun situasinya demikian, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memilih. Jadi lebih baik memilih walaupun salah daripada tidak memilih hanya karena takut salah pilih. Karena kalaupun salah pilih, toh kita masih memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya dan kemudian memperbaikinya menjadi lebih baik. Saudara sekalian, apapun pilihan kita saat ini, dan saya yakin bahwa kita semua sudah punya pilihan itu, ketahuilah bahwa hal itu merupakan titik awal yang sangat menentukan perjalanan kita menuju sebuah impian besar yang masing-masing kita impikan. Tetapi ingat, kita tidak boleh hanya memiliki keberanian memilih, tetapi yang juga sama pentingnya dengan itu adalah kita harus memiliki kecerdasan memilih arah hidup yang tepat. Kecerdasan yang saya maksudkan mencakup kecerdasan spiritual atau rohani, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan fisik. Kecerdasan-kecerdasan seperti itulah yang seharusnya menjadi pedoman dan dasar pertimbangan bagi kita dalam memilih pilihan hidup. Saudara-saudara, melalui kesempatan ini, izinkan saya membagi beberapa hal dengan harapan semoga dapat menolong kita semua memilih pilihan hidup dan atau minimal dapat menolong kita mengevaluasi pilihan hidup secara tepat, khususnya ketika kita masih ragu karena sedang berada di titik simpang. Yang pertama, saudara sekalian, adalah meningkatkan kepekaan terhadap suara Tuhan dalam proses memilih pilihan hidup. Saudara sekalian, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 jelas dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Bahkan Dialah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai milik kepunyaan Allah, maka tentu saja kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh lagi hidup suka-suka kita, melainkan harus hidup sesuai dengan selera dan kehendak Sang Pemilik hidup ini. Jadi, supaya kita memilih jalan atau pilihan arah hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka pertama-tama kita harus meningkatkan kepekaan kita terhadap suara Tuhan dalam menjalani seluruh tugas kehidupan yang kita emban selama kita di dunia ini. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya? Jawabnya saya singkat, yakni
tingkatkan keintiman hidup dengan Allah dalam seluruh aspek. Dan sarana yang paling terukur untuk memahami suara Allah adalah membaca firman Allah secara utuh mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, bagi kaum Injili maupun kelompok Pentakosta mempercayai bahwa Alkitab yang terdiri dari 66 buku, yakni 39 buku dalam PL dan 27 buku dalam PB adalah firman Allah. Pertanyaannya adalah, apa itu firman Allah? Pada dasarnya, firman Allah dipahami sebagai pernyataan kehendak dan atau maksud Allah yang disampaikan kepada manusia secara tertulis dengan menggunakan bahasa dan budaya manusia sebagai penerima. Terus terang, saya ingin katakan bahwa firman Allah yang tertulis berupa Alkitab itu adalah berkat Allah yang luar biasa bagi kita orang Kristen. Perhatikan dengan baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, untuk hidup sesuai dengan kebenaran, maka jadikanlah firman Allah atau Alkitab sebagai buku standar operating procedure atau SOP hidup kita. Artinya, apapun yang kita pikirkan, yang kita kerjakan harus berpedoman pada kebenaran Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab harus menjadi buku pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita semua. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, memastikan bahwa pilihan hidup kita melekat dengan jaminan kepastian keselamatan. Salah satu pilihan hidup yang paling prinsip adalah memutuskan menerima Yesus Kristus dan berkomitmen kuat menjadi murid-Nya secara sungguh-sungguh. Nah, kenapa dikatakan paling prinsip? Ya, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikianlah kesaksian Yohanes 14 ayat 6. Bahkan melalui Dia kita menikmati kasih Allah yang terbesar, yakni peroleh hidup yang kekal atau keselamatan. Dan itu dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Wow, luar biasa sekali saudara sekalian. Karena itu, apakah ada di antara saudara-saudara sekalian yang masih berdiri di titik simpang? Segera pilih Yesus. Dia adalah jalan dan pusat keselamatan kita. Di dalam Dia ada hari esok. Saudara-saudara, kita harus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan kita yang paling pasti. Dan yang ketiga, saudara sekalian, memastikan bahwa pilihan hidup kita menjanjikan keberhasilan yang lebih baik secara optimal. Apapun jenis pilihan hidup kita harus dikaitkan dengan hasil akhir yang lebih baik secara optimal untuk kita raih, Bapak Ibu sekalian. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu strateginya yakni pada saat memutuskan untuk memilih arah hidup, katakanlah yang terkait dengan pilihan profesi, maka mau tidak mau harus berbasis atau disesuaikan dengan kompetensi dan talenta istimewa yang ada dalam diri kita masing-masing. Sebagai contoh, seorang peneliti di dalam laboratorium barangkali tidak cocok menjadi politikus. Seorang sarjana ekonomi tidak cocok menjadi seorang ahli bedah jantung. Seorang pemain bulu tangkis tidak cocok menjadi pemain tenis, dan yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena dasar ilmu dan pembentukan keterampilannya sangat berbeda. Karena itu, saya mendorong saudara-saudara semua agar menghargai kepelbagaian karunia atau talenta atau bakat yang dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Tentang kepelbagaian karunia sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11. Jadi yakinlah bahwa apapun karunia atau bakat kita, itu adalah pemberian Allah secara khusus kepada kita. Karena itu, marilah kita fokus meningkatkan karunia tersebut untuk merealisasikan hasil yang lebih baik secara optimal. Sungguh membahagiakan bahwa orang yang optimal menurut kehendak Allah akan diundang oleh Yesus Kristus masuk dalam kebahagiaannya yang kekal. Wow, keren banget. Yang keempat, memastikan bahwa pilihan hidup kita memiliki daya dampak secara signifikan dan konstruktif
bagi sesama dan lingkungan. Menurut saya, kita tidak boleh asal hidup. Hidup ini harus memberi dampak yang positif dan konstruktif bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan sesama dan perbaikan lingkungan di mana Tuhan menghadirkan kita. Terus terang, sudah terlalu sering saya katakan kepada banyak orang bahwa hidup ini tidak ditentukan berapa lama kita hidup, berapa banyak gelar yang kita dapatkan, berapa banyak kekayaan yang kita miliki, seberapa populer kita, dan yang lainnya. Melainkan, seberapa berdampak dan bermanfaat hidup ini kepada sesama dan lingkungan dalam terang kehendak Allah. Ya, tentu saja benar memang bahwa adalah lebih baik kalau kita bisa menikmati umur panjang, berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi terbaik di Indonesia, bahkan bisa saja di dunia, di luar negeri, memiliki kekayaan yang banyak, dikenal secara luas oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat yang bersamaan dengan itu, kita berkomitmen kuat bahwa semua hal yang kita miliki tersebut didedikasikan untuk memuliakan Allah dengan cara meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan serta mewujudkan pemulihan ciptaan lainnya. Akhirnya, saudara sekalian, saya berdoa agar kita diberi hikmat dan kecerdasan dari Allah untuk memilih pilihan hidup yang tepat, termasuk ketika kita ada pada suatu situasi yang sulit atau yang saya sebut titik simpang. Karena itu, mari kita cek diri kita masing-masing dan sekaligus memastikan apakah pilihan arah hidup kita selama ini sudah tepat menurut terang kehendak Allah atau belum. Semoga saja sudah. Tuhan Yesus memberkati.